Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septianggrini Sutrito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari PBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman sebagai berikut. Pada tugas 2 kali ini, kita disuruh untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C dengan gaji golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output atau tampilan di layar adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder dengan nama tugas 2 Algoritma dan Pemrograman. Kemudian untuk nama filenya, di sini saya memberi nama gaji karyawan.java. Setelah saya mengetikkan semua perintah yang dibutuhkan pada pemrograman sederhana, yaitu program Java untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode tersebut. Di sini ada import java.util scanner, itu untuk menerima input dari keyboard menggunakan scanner. Kemudian ada public class gaji karyawan, public static voice main. Public class ini itu nama kelasnya adalah gaji karyawan. Main itu merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan pada program saat dieksekusi. Kemudian ada scanner input new scanner system in, itu membuat objek scanner yang dimasukkan oleh pengguna untuk dapat dibaca oleh sistem. Selanjutnya ada deklarasi variabel, ada golongan itu menyimpan golongan karyawan, ada jam lembur itu menyimpan jam lembur, gaji pokok untuk menyimpan gaji utama sesuai golongan. Kemudian ada gaji lembur untuk menyimpan tambahan gaji dari akhir dan dari lembur. Total penghasilan adalah hasil akhir total gaji. Input data, di sini kita menggunakan perintah system.out.print, itu masukkan data. Kemudian golongan input.next line, itu untuk masukkan golongan karyawan, misalnya A atau B atau C. Kemudian di sini ada system.out.println, itu untuk memasukkan jam lembur sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada input.next int, itu memasukkan jumlah jam lemburnya. Dalam menentukan gaji pokok, di sini ada fungsi if golongan equals A, itu gaji pokok. Ini program akan mengecek golongan menggunakan fungsi if else. Ketentuannya yaitu golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika input selain ABC, maka golongan tidak valid atau dianggap salah. Dalam menghitung gaji lembur, program menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Contohnya, if jam lembur, gaji lembur 0,30 dikali gaji pokok. Artinya jika lembur 1 jam, bonusnya adalah 30% dari gaji pokok. Persentase lemburnya yaitu 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, di atas 5 jam 38%. Jika tidak lembur maka akan 0. Dalam menghitung total penghasilan, kita dapat menggunakan perintah total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Selanjutnya system.out.println, itu hasil perhitungan. Di sini akan menampilkan gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu input.close, itu scanner ditutup agar penggunaan memori menjadi lebih efisien dan rapi. Setelah saya mengetikkan semua perintahnya, di sini kita dapat menjalankan program tersebut. Di sini saya menggunakan menu view, kemudian terminal. Selanjutnya kita mengcompiler dari file tersebut. Di sini kita dapat mengetikkan java spasi gaji karyawan.java. Kemudian setelah selesai di compiler, selanjutnya kita memanggil dari Java tersebut dengan perintah java spasi gaji karyawan. Maka akan muncul tampilan untuk memasukkan hasil perhitungan gaji karyawan. Di sini ada perintah untuk memasukkan golongan gaji karyawan,
Di sini saya memilih A. Kemudian masukkan jam lembur, itu memilih 1 jam, maka akan menghasilkan gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya sekian, dan total penghasilannya yaitu 6.500.000 rupiah. Selanjutnya saya mencoba untuk golongan selanjutnya atau golongan yang lainnya. Di sini saya memilih golongan B. Kemudian saya memasukkan jam lemburnya 3 jam, maka hasil perhitungannya akan muncul seperti ini dengan total penghasilan 8.710.000 rupiah. Jika kita memasukkan atau menginput golongan karyawan yang selain dari A, B, dan C, misalnya saja menggunakan D, kemudian kita enter dan kita memasukkan jumlah jam lembur, misalnya 1, ketika kita enter, maka data tidak valid. Kesimpulannya adalah di dalam program ini bekerja dengan cara meminta input golongan karyawan dan jam lembur, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, menghitung bonus lembur berdasarkan jumlah jam lembur, menjumlahkan semua menjadi total penghasilan, serta menampilkan hasil perhitungan ke layar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.